Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Kita mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan dan penyertaan-Nya. Kita sudah disertai di sepanjang 4 minggu ini, di bulan kasih sayang, di tahun peningkatan, dan tahun terobosan tahun 2022. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah setia beribadah di minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat di minggu anugerah ini. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Facebook ataupun di YouTube, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara beribadah bersama-sama dengan gereja yang kita kasih ini, Gereja Jesus Christ Church. Saya ingin menyapa buat jemaat Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Baik yang ada di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Hong Kong, China, Korea Selatan, Turki, Irlandia, Amerika, Kanada, Jepang, dan juga negara-negara lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik yang ada di YouTube ataupun yang ada di Facebook Pastor Verona. Saya berdoa kiranya hidup kita dalam berkat-berkat Tuhan setiap hari. Mari kita memulai ibadah kita di kesempatan pagi hari ini dengan kita memulainya bersama-sama di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Sertailah ibadah kami di pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami yakin dan percaya melalui ibadah kami di pagi hari ini, kami yang sakit dikuatkan, dijamah, disembuhkan. Tuhan mendengar doa-doa kami. Tuhan membebaskan kami. Tuhan melepaskan kami. Dan nama Tuhan Yesus Kristus akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu sempurna, mujizat-Mu nyata, dan kami akan dimerdekakan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat doa, lewat seluruh rangkaian ibadah Minggu Anugerah di pagi hari ini. Berkati kami semua yang ada di seluruh Indonesia, Malaysia, Timor Leste, Singapura, Brunei Darussalam, China, Taiwan, Jepang, Korea, dan juga Meksiko dan negara-negara lainnya, Inggris juga. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, izinkan saya Pastor Verona pagi hari ini menaikkan doa-doa bagi Bapak Ibu Saudara, baik itu doa kesembuhan, doa pemulihan, doa terima mujizat. Karena saya memang rindu di sepanjang pelayanan saya mendoakan jemaat Tuhan, agar jemaat Tuhan diberkati, agar jemaat Tuhan disembuhkan, agar jemaat Tuhan dipulihkan, rumah tangganya diberkati, dipulihkan, keuangan, ekonomi, bisnis, kesehatannya juga mengalami pemulihan, dan berkat-berkat Tuhan. Oleh karenanya, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung pada pagi hari ini, sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran langsung ini di grup-grup WhatsApp, grup-grup Facebook, beranda-beranda Facebook, grup-grup Telegram. Bagikan siaran langsung ini, ibadah langsung ini kepada banyak jiwa. Karena saya ingin berdoa buat kesembuhan mereka semua. Mari kita berdoa pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya ingin berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami tubuh yang lemas. Pastor, tubuh saya lemas. Tubuh saya ini sering mendapatkan demam, meriang, batuk, flu. Ya sakit demam, batuk, flu, panas, kayak gitu ya. Rasanya sepertinya panas, flu, meriang. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Sakit tenggorokan, saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang mengalami penyakit ini, lemas sepertinya, tidak mau makan, pusing, tenggorokan sakit, dan juga flu. Izinkan saya berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini buat jemaat Tuhan yang sudah bergabung, yang sedang menyaksikan ibadah siaran langsung. Sebelum mendengar firman, aku ingin berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang pusing, yang sedang sakit tenggorokan, yang sedang demam, sedang meriang, sedang lemas, tidak bisa makan, kesehatannya mulai menurun, fisiknya drop, imunnya drop. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan pagi hari ini. Tuhan angkat sakit penyakit kami. Tuhan angkat semua kelemahan tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakini, kami imani, kami percaya. Kami disembuhkan Tuhan.
Kami dipulihkan Tuhan. Kami terima mujizat, kami terima kesembuhan. Darah Yesus menyembuhkan kami. Darah Yesus memulihkan kami. Kelemahan tubuh kami, sakit penyakit kami, pusing kami, tenggorokan kami, hidung kami yang mampet, yang flu, dan rasa tubuh kami yang lemas, mungkin imun kami yang lemas. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami disembuhkan, kami disembuhkan, kami disembuhkan. Haleluya. Amin. Saudara, saya juga tergerak, nggak tahu ya. Kalau minggu yang lalu saya sudah berdoa buat mata, tapi hari ini juga saya mau berdoa buat bagian mata. Saudara yang matanya berair, matanya sakit, matanya infeksi, matanya katarak, matanya rabun, saudara rabun warna, rabun dekat, rabun jauh, saudara punya selinder, izinkan saya berdoa. Di tangan saya sudah ada kuasa urapan kesembuhan. Saudara arahkan tangannya seperti ini, dan saya akan arahkan kedua tangan saya kepada saudara. Saudara matanya akan disembuhkan dari penyakit-penyakit apapun. 1, 2, 3. Letakkan seperti ini. Saya akan doakan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di tangan kanan dan kiriku sudah Tuhan sertai kuasa mujizat. Sekarang aku lepaskan kuasa mujizat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Sembuhlah mata-mata yang berair, mata-mata katarak, mata iritasi, mata merah, rabun dekat, rabun jauh, selinder, minus, plus, tidak bisa baca dekat, tidak bisa baca jauh. Sembuh sempurna dalam nama Yesus pagi hari ini. Sembuh. Anak-anak kecil yang matanya minus tinggi, plus tinggi, sembuh dalam nama Yesus. Mata-mata selinder, sembuh dalam nama Yesus. Cabut ya Tuhan, aku cabut dari mata-mata orang percaya segala sakit penyakit mata, kelemahan tubuh, kalau ada tumor juga, kalau ada matanya berpasir, berair, sering nangis, tidak ada air mata, sembuh. Jamah, dalam nama Yesus aku berdoa. Aliran kesembuhan mulai terjadi. 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 Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, saudara-saudara kita terkasih dalam Tuhan. Saya percaya saudara disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Saya juga ingin berdoa pagi hari ini buat jemaat yang di Facebook ataupun di YouTube. Apabila paru-paru saudara bermasalah. Pak, saya punya masalah dalam pernapasan. Pernapasan saya sesak. Saya sering capek. Napas saya sering terengah-engah. Saya mau berdoa. Letakkan tangan kananmu di bagian paru-paru. Dan saudara lihat wajah saya. Letakkan tangan kanan saudara di bagian paru-paru. Lihat wajah saya, imani saudara akan disembuhkan. Tuhan, ketika mereka melihat wajahku di pagi hari ini, mereka yang paru-parunya bermasalah pasca pandemi COVID, mereka yang paru-parunya basah, mereka yang punya asma, sesak nafas, masalah paru-paru, sembuhkan ya Tuhan. Angkat ya Tuhan. Paru-paru yang mengalami flek, mengalami kelemahan, jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Aku berdoa. Aku berdoa paru-paru kami yang rusak, sembuh sempurna. Sembuh. Medis yang sama, dokter yang sama, hasil yang berbeda, itu akan terjadi. Hasil dari Tuhan adalah kesembuhan paru-paru, pemulihan paru-paru, tidak asma lagi, tidak bengek lagi, tidak kotor lagi, tidak mengalami flek lagi. Paru-parunya tidak mengalami badai sitokin, dan lain sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Paru-paru orang percaya menyaksikan siaran langsung ini disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang punya masalah ginjal. Baik saudara gagal ginjal ataupun saudara punya batu ginjal. Letakkan tangan kanan di ginjal kanan, tangan kiri di ginjal kiri. Saya mau berdoa pagi hari ini. Ayo mulai letakkan saudara yang punya masalah ginjal. Saya mau berdoa. Tuhan, aku berdoa. Buat siapapun jemaatmu yang mengalami sakit ginjal, masalah ginjal, gagal ginjal. Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memiliki banyak stok organ tubuh di sorga. Sembuhkanlah ya Tuhan ginjal-ginjal kami. Kami berharap kepada Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus namanya. Ginjal kanan kiri kami
disembuhkan. Tidak gagal ginjal lagi, tidak cuci darah lagi. Biar darah Yesus Kristus yang menyuci ginjal kami, menyembuhkan ginjal kami. Tidak ada lagi batu ginjal. Ginjal kami sehat, kanan dan kirinya sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ginjal kami disembuhkan, ginjal kami dipulihkan, ginjal kami mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Selepas kami berdoa, mujizat Tuhan itu nyata. In Jesus name, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berdoa, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Saudara, saya ingin berdoa pagi hari ini buat seluruh jenis sakit penyakit apapun. Apapun jenis sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, saya ingin berdoa buat kesembuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apabila Bapak Ibu Saudara pagi hari ini yang menyaksikan siaran langsung ini sedang mengalami sakit di bagian tubuhnya, Pak, saya nggak bisa jalan, saya masih demam, saya masih meriang, saya punya benjolan, saya punya kista, saya punya miom, saya punya masalah-masalah tubuh lainnya. Letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian tubuh-tubuh Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami kelemahan tubuh atau sedang mengalami sakit penyakit. Dan izinkan saya, Pastor Verona, mendoakan Bapak Ibu Saudara. Karena itu tugas saya dan Tuhanlah yang akan menyembuhkan sakit penyakit Bapak Ibu Saudara. Letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian tubuh-tubuh yang sakit dan arahkan tangan kiri Saudara ke layar kaca, tempelkan dengan tangan kiri saya dan terimalah kesembuhan Tuhan. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini, siapapun jemaatmu, siapapun umatmu yang sedang mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh di rumah sakit, dimanapun mereka berada, yang menyaksikan ibadah langsung ini, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit kami disembuhkan, sakit kami mengalami pemulihan, sakit kami mengalami mujizat. Hari ini, in Jesus name, pagi hari ini, jamah ya Tuhan, sembuhkan ya Tuhan. Sekarang juga, kelemahan tubuh sembuh, sakit penyakit sembuh, dan hidup kami dimerdekakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jamah, 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 dan jamah. Sembuh, 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 dan sembuh. Kami disembuhkan, kami dimerdekakan, kami mengalami berkat Tuhan yang tak berkesudahan. Kami sehat, kami kuat, kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ribuan jemaat Tuhan, baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube, saya mengucapkan banyak terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara sudah bergabung beribadah bersama-sama dengan Gereja Jesus Christ Church dalam ibadah Minggu Anugerah ini. Apabila Bapak Ibu Saudara tidak keberatan, sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook Bapak Ibu Saudara, dan juga di grup-grup WhatsApp. Yang di YouTube bagikan siaran langsung ini, yang di Facebook juga bagikan siaran langsung ini. Karena ada ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung, yang beribadah di pagi hari ini, dan saya percaya nama Tuhan akan dipermuliakan lewat kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saatnya saya berdoa buat anak-anak kecil. Apabila Bapak Ibu Saudara memiliki anak yang sedang sakit, izinkan saya, Pastor Verona, mendoakan mereka. Kita berdoa buat anak-anak kita yang sedang mengalami kelemahan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini buat anak-anak kecil yang sedang sakit, yang kurang sehat, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Anak-anak kami adalah anak-anak yang sehat, anak-anak berkat, anak-anak yang diurapi, anak-anak yang dijauhkan dari segala kelemahan tubuh, sakit penyakit. Pada pagi hari ini, apapun sakit penyakit anak-anak kami, Tuhan cabut sampai ke akarnya, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami mulai disembuhkan Tuhan, mulai dijamah Tuhan, mulai dipulihkan Tuhan, dan mulai menerima anugerah Tuhan yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Apabila Bapak Ibu Saudara mengalami masalah di jantung, ya, apabila Bapak Ibu Saudara mengalami masalah di jantung, bolehkah saya berdoa buat jantung Bapak Ibu Saudara? Saudara yang punya masalah di jantung, sekali lagi saya ingin berdoa buat masalah jantung ini, agar jantung saudara benar-benar dijamah dan dipulihkan secara sempurna. Saudara memiliki Tuhan dan dokter yang hebat, namanya Tuhan Yesus Kristus. Hanya letakkan tangan kanan saudara di bagian jantung, dan izinkan saya berdoa. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini buat jemaat-jemaat Tuhan
yang memiliki masalah di jantungnya. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah ya Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Jantung kami adalah jantung anak Tuhan Yesus Kristus, penuh dengan kesembuhan, penuh dengan mujizat, penuh dengan kesehatan. Kami yakin Tuhan ubahkan jantung kami. Jantung yang bocor, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang ubahkan, Tuhan yang barui. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Jantung kami sehat mulai hari ini. Jantung kami diberkati. Jantung kami dikuatkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Saya ingin berdoa juga untuk ekonomi, keluarga, dan rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian di pagi hari ini. Yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, saya mau berdoa buat keluarga, rumah tangga, Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita berdoa. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini, aku berdoa buat keluarga-keluarga, rumah tangga orang percaya yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Berkati suami istri yang menyaksikan siaran langsung ini. Berkati anak-anak mereka, berkati orang tua mereka, berkati keluarga besar mereka. Sehingga keluarga besar mereka hidup dalam keharmonisan, dalam berkat, dalam kerukunan, dalam mujizat, dalam pemeliharaan, dan pembelaan dan pertolongan Tuhan. Jauhkan rumah tangga kami dari segala mara bahaya, niat orang jahat, kecelakaan, virus bakteri, roh perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan dusta dan ketidakjujuran, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah keluarga rumah tangga orang percaya yang menyaksikan siaran langsung ini Tuhan. Suami-suami diberkati, istri-istri diberkati, suami-suami tidak kasar, melainkan penuh kasih terhadap istri dan anak-anaknya. Istri-istri tidak menjadi pemberontak, tetapi istri-istri menjadi penolong dan penyayang bagi suami dan anak-anaknya. Anak-anak menjadi harta dalam tengah-tengah keluarga, bukan menjadi pemberontak dan pelawan orang tuanya. Orang tua menjadi teladan, bukan menjadi batu sandungan bagi anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan, kami pagari rumah tangga kami dengan kuasa bilur Yesus, sehingga keluarga rumah tangga kami dilindungi, dijagai, diberkati oleh Tuhan, dan menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami. Dan kami juga berdoa pagi hari ini, berkati ekonomi kami, berkati keuangan kami, berkati dagangan kami, berkati ya Tuhan, berkati buat berhasil dagangan kami, buat berhasil pekerjaan kami, buat berhasil pelayanan kami, seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan berkenan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan yang menjadikan kami kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak Tuhan di pagi hari ini, baik yang di Facebook ataupun di YouTube, kuserahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan mendengar seruan doa kami. Tuhan memulihkan, Tuhan memerdekakan, Tuhan membebaskan, Tuhan melepaskan kami dari segala mara bahaya. Berkat-Mu Tuhan atas kami berlimpah-limpah. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu pagi hari ini, baik yang ada di seluruh Indonesia, di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Amerika, Kanada, Jepang, Inggris, Irlandia, Turki, Korea Selatan, Singapura, dan negara-negara lainnya. Apabila ada di antara mereka yang sedang sakit Tuhan, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang sedang terpapar virus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang terkena hepatitis, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang terkena demam berdarah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang terkena virus HIV AIDS, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jemaat disembuhkan pagi menjelang siang hari ini. Yang terpapar, yang sedang rawat isolasi mandiri di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa kuasa Tuhan dinyatakan. Sembuhlah, sembuhlah, sembuhlah. Rumah tangga kami diberkati. Kelemahan tubuh kami dikuatkan oleh Tuhan. Autoimun disembuhkan. Bahkan mata-mata yang katarak disembuhkan. Lutut-lutut yang bermasalah Tuhan sembuhkan. Pagi hari ini aku berdoa. Aku ucapkan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan, bisnis, dagang, usaha, toko, jualan diberkati.
pelayanan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, karir-karir kami diberkati. Jenjang karir pekerjaan kami diberkati. Pelayanan kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami imani, kami yakin, kami percaya Tuhan mendengar doa kami di pagi menjelang siang hari ini. Baik di Facebook ataupun di YouTube. Tuhan sama-sama mendengar doa kami. Dan Tuhan mendengar doa kami disembuhkan. Kami terima mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Amin, 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 amin. Jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube, sekali lagi saya mengucapkan shalom, selamat bergabung buat ribuan jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube yang sudah mengikuti ibadah siaran langsung ini. Saya Pastor Verona mewakili Gereja Jesus Christ Church mengucapkan banyak terima kasih. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin menginformasikan bahwa saya, Pastor Verona, ingin mengucapkan banyak terima kasih mewakili Gereja Jesus Christ Church dan seluruh pelayan Tuhan Gereja Jesus Christ Church, mengucapkan banyak terima kasih atas persembahan dan perpuluhan yang Bapak, Ibu, Saudara telah berikan bagi gereja kami. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui sebagai informasi, setiap persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja kami pergunakan untuk pelayanan. Kami pergunakan untuk persiapan ibadah tatap muka saudara dan kami semua di Gereja Jesus Christ Church di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jalan Samanhudi. Di lantai 3, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengupdate informasi-informasi tentang Gereja Jesus Christ Church, karena beberapa waktu ke depan kita akan mengadakan ibadah tatap muka secara langsung sebanyak 2 kali ibadah, pukul 10 pagi dan jam 5 sore, di mana 2 ibadah ini saya bersama dengan seluruh pengurus Gereja Jesus Christ Church akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan setiap minggu, setiap hari, setiap bulannya kami kelola. Kami pergunakan untuk persiapan rumah Tuhan, untuk ibadah tatap muka kita bersama. Berikut video laporan yang sudah kita kemas agar Bapak Ibu Saudara mengetahuinya, bahwa ini dihasilkan dari doa-doa Bapak Ibu Saudara dan juga dari setiap persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Demikian cuplikan videonya. Haleluya. Mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat kau berfirman, saat kau bersabda, mujizatmu terjadi. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat kau berfirman, saat kau bersabda, mujizatmu terjadi. Puji Tuhan. Demikianlah video yang saudara sudah saksikan, bahwa gereja kita sedang mempersiapkan ruang ibadah tatap muka. Tentu kita akan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan dan dianjurkan oleh pemerintah. Nanti bangkunya akan berjarak, AC-nya akan dingin, dan juga akan ada tempat pembuangan udara sirkulasinya, dan saudara datang dengan nyaman, datang dengan sehat, pulang jauh lebih sehat lagi. Jadi sekali lagi, persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, kami pergunakan untuk persiapan ibadah tatap muka. Apabila bagi Bapak Ibu Saudara yang hatinya tergerak oleh Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Kudus untuk membantu pekerjaan Tuhan, membantu gereja Tuhan, saudara bisa memberkati pembangunan gereja ini, persiapan ibadah tatap muka ini dalam rekening Gereja Jesus Christ Church. Percayalah, setiap taburan Bapak Ibu Saudara tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara akan mengalami peningkatan dan kelimpahan. Dan setiap taburan Bapak Ibu Saudara tidak digunakan oleh saya pribadi, tetapi digunakan untuk
persiapan ibadah tatap muka. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Roh Kudus, terima kasih. Pagi hari ini kami ingin dengar firman Tuhan. Biar firman-Mu mengajar hidup kami. Kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Berkata-katalah ya Roh Kudus, Guru kami yang agung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dan ribuan jemaat sama-sama kita mengikuti pengakuan iman yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Letakkan tangan kanan di dada seperti ini. Sama-sama katakan dengan saya. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus, tubuh jiwa rohku penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku sehat dan dilimpahi berkat surga. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darah-Nya. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari hidup kita menjadi garam dan terang dunia. Yang setuju sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Di kesempatan yang berbahagia ini, firman Tuhan akan berbicara tentang percaya kepada Yesus. Sama-sama katakan dengan saya. Saya, belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini. Sama-sama katakan dengan saya. Saya harus percaya kepada Yesus. Amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal ke-9, mulai dari ayat ke-28 sampai ayatnya yang ke-31. Dikatakan demikian, setelah Yesus tiba di sebuah rumah, orang-orang buta itu mendatanginya, dan dia berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku sanggup melakukannya? Mereka berkata kepadanya, ya Tuhan. Kemudian Yesus menjamah mata mereka dan berkata, terjadilah padamu sesuai dengan imanmu. Maka terbukalah mata mereka dan Yesus memperingatkan mereka dengan tegas katanya, perhatikanlah, jangan seorang pun mengetahuinya. Akan tetapi setelah keluar, mereka menyebarluaskan kemasyhuran Yesus ke seluruh negeri. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bible atau firman Tuhan atau kitab suci jelas mencatat bahwa orang Kristen, anak Tuhan, hidup bukan karena melihat, melainkan hidup karena percaya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya. Jangan lemas-lemas. Yang di YouTube, yang di Facebook ada ribuan jemaat. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Tentu percaya di sini tertuju kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya harus percaya. Saya harus percaya. Saya harus percaya kepada pribadi Yesus. Amin. Dan rasa percaya kita kepada pribadi Yesus tidak akan menjadi sia-sia. Sama-sama katakan dengan saya, rasa percaya saya kepada Yesus tidak akan sia-sia. Tidak akan mengecewakan. Iman kita kepada Yesus tidak akan sia-sia. Tidak akan mengecewakan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan yang setia. Yesus adalah Tuhan yang perkataannya pasti digenapi. Karena Yesus adalah Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Karena Yesus adalah pribadi yang tidak berdusta. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, rasa percaya kita kepada Yesus akan membuat iman kita semakin hari semakin bertumbuh dan semakin bertambah dewasa. Sama-sama katakan dengan saya, iman saya kepada Yesus akan membuat saya setiap hari semakin bertumbuh dan semakin dewasa. Pertanyaan besarnya adalah,
Mungkin ada di antara kita yang masih belum mengerti, bahkan mengetahui. Saya tidak lebih pintar dan saya tidak lebih jago dari Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai pendeta, sebagai gembala hanya men-sharingkan, hanya men-share, hanya berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang bertanya dan berkata, Pastor, Pak Gembala, apa sih arti dari kata percaya itu? Definisi arti kata percaya itu apa? Nah, saya, Bapak Ibu Saudara, memperhatikan dengan baik dan benar dan mengamat-amati bahwa percaya dapat saya simpulkan sebagai berikut. Percaya adalah suatu ekspresi ungkapan hati dan perkataan yang disertai dengan keyakinan penuh. Sekali lagi, percaya adalah suatu ekspresi ungkapan hati dan perkataan yang disertai dengan keyakinan penuh. Inilah percaya, ekspresi dari keyakinan hati dan terlontar dari ucapan, aku percaya Engkau Yesus Tuhanku yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang besar. Dia merupakan ungkapan ekspresi hati dan dikeluarkan oleh perkataan dengan keyakinan penuh. Aku percaya Tuhanku ajaib, Dia turun tangan memulihkanku. Aku percaya Yesusku hebat, Kau turun tangan memberkatiku. Sama-sama katakan dengan saya harus semakin percaya kepada pribadi Yesus. Amin. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, rasa percaya kepada Yesus adalah merupakan suatu kunci. Sama-sama katakan dengan saya. Ketika saya percaya kepada Yesus, merupakan suatu kunci. Semua sama-sama katakan dengan saya. Ketika saya mulai percaya kepada Yesus, maka rasa percaya saya itu adalah suatu kunci. Nah, pertanyaannya kunci apa? Ini yang Tuhan mau bagikan kepada saudara dan saya di pagi hari ini. Kunci apa? Rasa percaya kepada Yesus merupakan kunci apa? Yang pertama, ketika saudara dan saya mulai percaya kepada Yesus, mulai beriman kepada Yesus, maka itu akan menjadi kunci untuk kita menerima mujizatnya. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya percaya kepada Yesus, maka itu akan menjadi kunci untuk saya menerima mujizatnya. Saudara yang percaya kepada Yesus ketika sakit akan disembuhkan. Berapapun stadium saudara. Saudara mau stadium 1, stadium 2, stadium 3, cancer, tumor, miom, kista, sakit telinga, buta, tidak bisa berjalan. Rasa percaya kita kepada Tuhan akan menjadikan kunci. Bagaimana pada akhirnya kita akan menerima mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Ketika rumah tangga kita diambang perceraian, namun kita percaya kepada Yesus dan berkata, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Karena Tuhan membenci perceraian. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak akan bisa dipisahkan oleh manusia. Aku percaya, aku yakini, aku imani. Aku akan menerima mujizat. Keluargaku dipulihkan, rumah tanggaku diberkati, dan aku tidak jadi bercerai. Amin. Ketika bisnis dagang saudara dan pelayanan saudara mulai percaya kepada pribadi Yesus, menyerahkan tertuju kepada Yesus, maka ini merupakan kunci mujizat. Saudara dan saya akan menerima pertolongannya. Bisnis kita yang sepi, pelayanan kita yang biasa-biasa saja, dagangan kita yang sepi, akan menerima pertolongan dan mujizat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pastor, saya sedang mengalami pergumulan. Pak Gembala, saya sedang mengalami banyak tantangan, banyak tagihan. Biaya hidup semakin tinggi. Dagangan semakin sulit. Percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus
tidak akan dipermalukannya. Orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya bukan hanya melihat mujizat, tapi dia akan melihat pertolongan Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus, sakitnya pasti akan disembuhkan. Orang yang percaya kepada Yesus, masalahnya pasti akan ditolong. Orang yang percaya kepada Yesus, kesedihannya akan diubahkan menjadi sukacita. Orang yang percaya kepada Yesus, setiap kekhawatiran, ketakutan, kebimbangannya akan diubahkan oleh Yesus menjadi satu kepastian yang pasti bahwa dia sanggup menolong, sanggup memberkati, sanggup menyertai, sanggup mengubahkan dan memberikan hidup kita kemenangan yang gilang gemilang. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita percaya kepada siapa kita percaya. Dan kita juga berani katakan sama seperti Paulus katakan. Kita yakin Yesus kita berkuasa. Yesus kita besar. Yesus kita akan menolong. Yesus kita akan melepaskan kita dari setiap tekanan, beban berat kehidupan ini. Yang setuju katakan amin. Rasa percaya kita kepada Kristus merupakan kunci untuk kita menerima mujizatnya. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hari-hari ini saudara sedang tertekan. Hari-hari ini saudara sedang diambang masalah, diambang perceraian, diambang hutang pihutang, terlilit kebangkrutan dan lain sebagainya. Percayalah kepada Yesus. Yesus adalah pribadi yang patut dipercayai. Satu, dia tidak berdusta. Dua, dia setia. Tiga, dia akan menggenapi firman-Nya. Percaya Yesus, karena Yesus Tuhan yang berkuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, rasa percaya kepada Yesus adalah kunci. Pertanyaannya adalah kunci apa? Kunci yang pertama adalah kunci untuk menerima mujizatnya. Kunci yang kedua adalah kunci untuk menerima pertolongannya. Sama-sama katakan dengan saya. Ketika saya percaya kepada Yesus, maka itu merupakan kunci untuk saya menerima pertolongannya. Ada pujian yang berkata demikian. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah... Apa Bapak Ibu Saudara? Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Amin. Pertolongan Tuhan begitu ajaib. Hari ini, saudara yang sedang lemah, saudara pasti ditolong Tuhan. Hutang saudara pasti ditolong Tuhan. Masalah saudara pasti ditolong Tuhan. Rumah tangga saudara pasti ditolong Tuhan. Keluarga saudara pasti ditolong Tuhan. Bisnis saudara pasti ditolong Tuhan. Masa depan saudara ditolong Tuhan. Asal kuncinya percaya kepada Yesus. Trust in Christ. Believe in Jesus. Percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Dan orang yang percaya kepada Yesus tidak akan dikecewakannya. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang yang percaya kepada Yesus pasti hidupnya ditolong. Keluarganya ditolong. Rumah tangganya ditolong. Bisnisnya ditolong. Pelayanannya ditolong. Seluruh aspek pergumulan hidupnya akan ditolong oleh Tuhan. Percaya saja, saudara. Percaya. Satu kali Bartimeus mendengar Yesus ingin melintasi kota di mana dia mengemis dan duduk senantiasa selalu setia di tempat duduknya. Dia tanya-tanya, dia dengar-dengar, ini ada apa sih orang rame-rame? Itu loh, ada Yesus dari Nazaret ingin melintasi kota kita. Langsung saudara, betul mata Bartimeus itu buta. Tetapi telinganya tidak tuli untuk mendengar. Betul mata Bartimeus itu buta. Tetapi pengharapan iman rasa percayanya tidak mati dan tumpul. Ketika Yesus melewati kota Yeriko, dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus dimaki-maki, diomelin, ditegur, dibentak. Diam! Tapi dia nggak mau diam. Dia terus berkata, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesus berhenti kata firman Tuhan. Dan ketika Yesus berhenti, apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata kepada Bartimeus, apa yang engkau mau aku lakukan? Lalu Bartimeus berkata dengan percaya diri, Rabuni aku guru. Artinya,
sembuhkan mataku yang buta ini. Yesus berkata, sesuai imanmu, jadi padamu. Hari ini, pagi hari ini, saudara siapapun, ada ribuan jemaat yang menyaksikan siaran langsung ini. Kalau saudara percaya kepada Yesus, sama seperti Yesus menolong Bartimius, menolong perempuan yang pendarahan 12 tahun. Yesus yang membangkitkan Lazarus, yang membangkitkan anak mati di kota Nain, yang menolong janda kota Nain, menolong keturunan Abraham yang bungkuk 38 tahun. Yesus yang sama yang akan menyembuhkanmu, memulihkanmu, membebaskanmu, memerdekakanmu, dan mengangkat hidupmu dari kemuliaan lepas kemuliaan. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya pasti ditolong Tuhan. Amin. Saya pasti ditolong Tuhan. Saya pasti menerima mujizat. Karena rasa percaya kita kepada Yesus merupakan kunci untuk kita menerima mujizat. Merupakan kunci untuk kita pada akhirnya menerima pertolongan demi pertolongannya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, rasa percaya kepada Yesus adalah kunci. Kunci yang pertama adalah kunci untuk kita menerima mujizat. Kunci yang kedua adalah kunci untuk kita menerima pertolongan. Dan kunci yang ketiga adalah kunci untuk kita melihat hal-hal dahsyat. Amin. Hal-hal dahsyat banyak terjadi dilakukan oleh Yesus. Yang seperti ini belum pernah kita lihat. Bagaimana mungkin danau dan ombak taat kepada Yesus? Lihat, murid-murid melihat hal-hal dahsyat. Murid-murid melihat perkara-perkara dahsyat. Melihat Yesus berjalan di atas air. Melihat Yesus membangkitkan anak janda di kota Nain. Melihat Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Meneduhkan ombak dan badai. Murid-murid melihat hal-hal dahsyat yang dilakukan Yesus. Bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ekor ikan bisa jadi memberi makan 5.000 orang dan belum termasuk anak-anak kecil dan wanita? Bagaimana mungkin beberapa ekor ikan dan beberapa roti bisa memberi makan 4.000? Itulah kedahsyatan yang Yesus berikan. Yesus nyatakan, Yesus sediakan bagi saudara dan saya. Kuncinya hanya percaya. Percaya, 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 dan percaya. Saudara percaya kepada Yesus, saudara nggak akan dikecewakan. Sakit saudara akan disembuhkan. Masalah saudara akan dipulihkan. Suami saudara akan dipulihkan. Istri saudara akan dipulihkan. Anak-anak saudara yang pacaran sama orang gak seiman akan dijamah, akan dipulihkan. Kuncinya hanya percaya kepada Yesus. Yesus adalah harapan jiwaku. Yesus penolong jiwa kita. Amin, saudara. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Pujiannya sangat indah sekali, saudara. Dia berkata demikian, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Apa janjinya Tuhan? Janjinya Tuhan adalah aku tidak akan menyertai hidupmu. Apa janjinya Tuhan? Janjinya Tuhan adalah aku akan membimbing hidupmu, aku akan memberkati hidupmu, aku akan memelihara hidupmu, aku akan membela hidupmu, aku akan menolong hidupmu, aku akan menyertai hidupmu sampai kesudahan zaman. Itulah janjinya Tuhan. Saudara dan saya hanya perlu percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan. Berkat-berkat yang baru akan dicurahkan. Setiap orang yang mengalami sakit kelemahan tubuh akan disembuhkan. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, berarti kita sedang mempercayai Tuhan yang besar, yang telah menjadi manusia, yang telah mati, telah bangkit, dan Dia naik ke sorga dan kembali lagi menjemput kita, anak-anak kesayangannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, percaya kepada Yesus adalah kunci untuk kita menerima dan melihat hal-hal dahsyat. Yang keempat, yang terakhir, setelah ini saya akan berdoa. Percaya kepada Yesus adalah kunci untuk kita menerima keselamatan. Saudara, untuk pengampunan dosa itu tanpa syarat. Saudara tidak perlu melakukan hal apapun. Karena dosa dunia, dosa saudara dan saya,
sudah dibasuh oleh darah Yesus. Jadi hari ini status saudara dan saya bukanlah orang berdosa lagi. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, iya Pak, saya seorang penjina, Pak, saya habis melakukan seks tadi malam, saya habis melakukan onani, saya nonton porno. Dosa saudara sudah disucikan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetapi untuk masuk dalam kerajaan Yesus Kristus, untuk masuk dalam kerajaan sorga, karena sorga bersifat kerajaan, protokoler, ketat, saudara harus masuk melalui jalan yang disebut jalan kebenaran dan hidup. Siapa jalan kebenaran dan hidup? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Dosa dunia sudah ditanggung dan dihapus oleh kuasa darah Yesus. Dan itu gratis, tanpa syarat, cuma-cuma. Tetapi kalau saudara mau masuk ke dalam sorga, saudara mau masuk hidup di sorga, tidak mau ada di neraka, kuncinya cuma satu. Masuklah ke dalam jalan kebenaran dan hidup. Dan jalan itu bernama Yesus Kristus. Ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara akan sama diperlakukan seperti orang yang ada di samping Yesus di atas kayu salib. Hari ini, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Oleh karenanya, melalui firman Tuhan hari ini, percayalah kepada Yesus. Jangan bimbang, jangan khawatir, jangan takut. Karena Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Amin untuk kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Firman Tuhan sudah aku sampaikan. Biarlah Roh Kudus yang memateraikan. Langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sampai bertemu dalam ibadah Minggu Anugerah selanjutnya. Minggu depan kita akan masuk di minggu yang baru, minggu pertama di bulan yang baru. Kita akan perjamuan suci, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Saudara siapkan roti dan anggur, dan juga siapkan diri. Di sepanjang minggu ini kita akan ada beberapa ibadah. Salah satunya adalah ibadah KKR anak di minggu yang akan datang di bulan yang baru. Saudara siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah-ibadah kesembuhan, ibadah-ibadah mujizat. Doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara. Selamat ulang tahun bagi setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun, ulang tahun pernikahan. Saya Pastor Verona mewakili seluruh tim pengembalaan Gereja Jesus Christ Church mengucapkan selamat ulang tahun pribadi dan ulang tahun pernikahan, wedding anniversary. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, saya ingin mengucapkan berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Mari kita siapkan hati, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan di Gereja Jesus Christ Church. Nomor rekening persembahan dan perpuluhan ada di running text. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus, kuat kuasa pengurapan Roh Kudus turun atas hidup kita mulai pagi hari ini sampai satu kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang sudah menerima berkat Tuhan dengan bangga, dengan ucapan syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saya Pastor Verona mengucapkan selamat hari Minggu, salam anugerah. Nanti malam kita ada ibadah Minggu Anugerah yang kedua jam 7 malam di fanpage ini dan juga di YouTube ini. Saya akan menyampaikan tentang aku ditolong Tuhan. Saudara yang masih haus dan lapar tentang kebenaran firman Tuhan, jangan lupa nanti malam boleh juga ikut ibadah untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema aku ditolong Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.